Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas kasih karunia yang senantiasa Kau limpahkan kepada kami. Berbagai macam karunia Kau anugerahkan kepada kami masing-masing untuk saling memperkaya dan melengkapi sebagai satu tubuh banyak anggota. Berkat-Mu semakin tercurah di dalam berbagai macam karya pelayanan yang dibangun dalam semangat kerukunan dan persaudaraan. Semoga kami mampu mempertanggungjawabkan kasih karunia yang Kau anugerahkan kepada kami dengan penuh syukur dan rendah hati, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami sepanjang masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca surat Santo Paulus kepada jemaat di Roma, bab 12 ayat 5 sampai 16a. Saudara-saudara, kita ini walaupun banyak merupakan satu tubuh dalam Kristus. Masing-masing adalah anggota satu sama lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita bernubuat sesuai dengan iman kita. Jika untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia membagi-bagi dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia memimpin dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan hati, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kasih-Mu janganlah pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kalian saling menaruh kasih sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kasih-Mu janganlah pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kalian saling menaruh kasih sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah kerajinanmu berkurang. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah orang-orang kudus dalam kekurangan, dan berusahalah selalu memberikan tumpangan. Berkatilah orang yang menganiaya kalian. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kalian sehati sebudi dalam hidup bersama. Janganlah kalian memikirkan yang muluk-muluk, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih,
surat Santo Paulus yang diwartakan kepada kita sebagai bacaan pertama pada hari ini sungguh luar biasa istimewa. Nasihat-nasihat yang diberikan menyentuh aspek-aspek hidup yang sangat konkret, meskipun kita dengan jujur mengatakan itu tidak selalu mudah. Tetapi yang tidak selalu mudah tidak berarti bahwa tidak bisa dilakukan. Justru Santo Paulus memberikan nasihat itu karena bobotnya, kualitas nasihat-nasihat itu sudah diuji dalam kehidupan gereja perdana. Santo Paulus menunjukkan kepada kita bahwa kita ini beragam. Kita bersyukur dalam konteks sosial kebangsaan, kita mempunyai bingkai Bhinneka Tunggal Ika ya, dalam keberagaman, tetapi juga untuk persatuan, bukan sekadar keberagaman dan kemudian harus tercerai-berai, bertikai, terpecah belah, tetapi tetap dalam persatuan dan kesatuan. Dan itu yang digambarkan dalam konteks teologi kita. Kita ini satu tubuh dalam Kristus dan tubuh itu ada banyak anggota. Anggota-anggota tubuh kita tidak saling bertikai satu sama lain, tangan kiri dan tangan kanan, mata kiri, mata kanan, mata dan hidung, hidung dan mulut, mulut dan telinga, dan seterusnya. Tidak ada yang bertikai. Menjadi parah kalau anggota tubuh kita itu bertikai satu sama lain. Tangan kanan maunya begini, tangan kiri maunya begitu. Kaki kiri maunya melangkah maju, kaki kanan maunya melangkah mundur. Lalu maju mundur jalan di tempat, atau malah mungkin kita roboh, jatuh. Kesatuan dalam keberagaman, satu hati, satu jiwa, satu budi, semua karunia dianugerahkan untuk memperkaya kehidupan kita, bukan untuk saling mengganjal, saling menjegal, saling menghancurkan. Ini yang kerap kali tidak mudah, terutama dalam kehidupan keberagaman sosial politik belakangan ini. Orang saling menjegal satu sama lain, orang saling menganggap kawan menjadi lawan, lawan menjadi kawan, tergantung kepentingan yang ada di balik semua itu. Orang-orang yang selama ini misalnya begitu bersatu dalam mendukung program pemerintahan Presiden Jokowi, tiba-tiba menjadi penyerang karena merasa kecewa, seakan-akan dikhianati. Apakah memang demikian atau tidak? Kejujuran hati nurani kita bisa melihat apa sebetulnya yang terjadi. Mengapa muncul di tahun menjelang tahun politik misalnya? Karena perbedaan pilihan lalu orang saling menyerang, dan ini tanda ketidakdewasaan dan ketidakjujuran. Kalau kita mengacu pada apa yang disampaikan Santo Paulus pada hari ini, keberagaman dengan saling memperkaya, itulah tujuan hidup kita, bukan dengan saling menyerang, bukan dengan saling menjegal, bukan dengan saling menghambat, tetapi semua dikerahkan untuk kemuliaan Tuhan, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan politik tertentu, bukan karena haus kekuasaan. Semua kita pertimbangkan dengan jernih, dengan jujur. Siapa yang haus kekuasaan, siapa yang hanya mementingkan kepentingan kelompok dan tidak mementingkan kepentingan rakyat. Kita bisa melihat ketika kita mempertimbangkan dalam discretio spirituum untuk konteks sosial, dengan hati yang jernih, dengan budi yang jujur, dengan jiwa yang bersih tanpa pamrih. Pamrih kita hanya satu, menjaga persatuan di dalam keberagaman.
juga dalam konteks hidup beriman kita sebagai murid-murid Kristus, juga dalam kehidupan kita sebagai warga bangsa dan masyarakat. Santo Paulus memberikan nasihat yang sangat jelas. Mari kita wujudkan di dalam kehidupan kita dengan tulus, ikhlas, jujur, dan rendah hati. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.